Kamu bagi sebiji. Semen Padang Jaya, Semen Padang juara, orang awal pasti bahagia, rana dengan bangga. Sport tak terpesona untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Farjana Sport. Saya menghimbau kepada teman-teman semua dun sanak sadonyo dan semua warga Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Farjana Sport. Semoga yang sudah subscribe dipermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semen Padang FC datang ke laga uji coba ini dengan persiapan yang bisa dikatakan terbatas. Pelatih Eduardo Almeida baru memimpin skuad ini selama kurang lebih 5-6 hari untuk latihan bersama. Dengan mayoritas pemain baru termasuk beberapa rekrutan yang baru bergabung sekitar 1 minggu sebelumnya. Ini artinya chemistry antar pemain dan adaptasi sistem permainan yang dia inginkan tentu masih belum maksimal. Laga melawan Negeri Sembilan FC sendiri dipilih sebagai ujian berat tapi relevan, karena Negeri Sembilan FC merupakan tim kompetitif di Liga Malaysia dan memiliki gaya permainan agresif serta disiplin yang tinggi. Selain itu, ada nilai historis dan emosional karena kedua tim berasal dari rumpun Minangkabau, sehingga pertandingan disebut juga derby Minang versi internasional. Kick-off babak pertama dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Tuanku Abdul Rahman. Semen Padang FC bermain dengan formasi yang menampilkan kombinasi pemain lama dan baru. Di bawah mister gawang ada Arthur Augusto. Lini belakang dipercayakan pada Ricky Ariansyah, Hamdi Sula, Angelo Maneses, dan Samuel Christensen. Di sektor tengah ada Al Hasan Wakaso, Philip Chabi, dan Rosan yang bertugas mengatur tempo permainan. Lini depan diisi oleh Ferdiansyah, Irsyad Maulana, dan Bruno Gomez. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa Semen Padang belum mampu lepas dari tekanan Negeri Sembilan. Pada menit ke-10, gol pembuka lahir dari Zainal Abidin yang berhasil memanfaatkan celah di lini belakang Semen Padang dan membobol gawang Arthur Augusto. Pemain Kausirah berusaha membalas dengan pergerakan agresif dari sayap dan lini tengah, misalnya dari Ferdiansyah dan Irsyad Maulana yang mencoba menciptakan peluang. Tapi pertahanan Negeri Sembilan sangat rapat dan disiplin, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat berbuah gol. Petaka kembali terjadi pada menit ke-34, ketika striker andalan Negeri Sembilan, Joseph Eso, sukses menggandakan skor menjadi 2-0 setelah memanfaatkan kesalahan antisipasi pemain dan sang penjaga gawang Semen Padang. Babak kedua dimulai dengan rotasi pemain oleh pelatih Almeida untuk meningkatkan intensitas serangan. Pemain-pemain sayap baru dimasukkan agar permainan lebih hidup dan agresif, mencoba mengubah situasi. Namun, kendala tim belum solid dan masih banyak celah pertahanan yang dimanfaatkan lawan dengan cepat. Situasi makin sulit setelah satu pemain Semen Padang menerima kartu merah pada menit ke-76, yang membuat tim harus bermain dengan 10 orang. Lawan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dan pada menit ke-82, Jaffa Bila Arifin menambah gol ketika sekaligus memastikan kemenangan Negeri Sembilan FC dengan skor 3-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Dari pertandingan tersebut, ada beberapa aspek utama yang menyebabkan kekalahan 0-3 dari Negeri Sembilan FC. Gol cepat dan mudah terjadi karena lini belakang Semen Padang belum kuat dan perpaduan pemain baru lama belum klop. Komunikasi antar bek dan kiper masih kurang sehingga meninggalkan celah bagi lawan. Gelandang bertugas dalam distribusi bola dan mengatur tempo permainan. Namun pemain seperti Philip Chabi dan Rosat belum mampu mengontrol pertandingan dengan efektif, sehingga Negeri Sembilan FC lebih leluasa mengatur alur permainan. Meskipun ada beberapa peluang dari pemain sayap dan striker seperti Irsyad Maulana dan Ferdiansyah, finalisasi di depan gawang lawan kurang klinis dan presisi. Banyak peluang gagal dimanfaatkan secara maksimal. Waktu persiapan yang minim serta kurangnya kompak tim secara keseluruhan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Banyak yang mungkin kecewa, tetapi pelatih Eduardo Almeida dan manajemen menilai ini adalah proses dan pembelajaran yang sangat penting. Ini menjadi cerminan sejauh mana perkembangan tim dalam waktu singkat dan menandai area mana saja yang harus jadi fokus utama perbaikan. Menurut Almeida, kekompakan dan performa kolektif harus menjadi perhatian utama karena kemenangan bukan hanya soal skor, melainkan bagaimana semua pemain dapat bermain sesuai visi taktik dan menunjukkan progres berkelanjutan. Semen Padang klub Rana Minang, semoga selalu jadi pemenang baik di kandang ataupun
Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pada Senin malam, 21 Juli 2025, Garuda Muda menjalani partai terakhir fase grup menghadapi rival kuat, Malaysia U23, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut menjadi penentuan siapa yang akan keluar sebagai juara grup A, sekaligus tiket ke babak semifinal. Hasilnya, skor imbang 0-0, yang membuat Timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos ke semifinal sebagai juara grup dengan total 7 poin, mengungguli Filipina U23 yang menempati posisi runner-up terbaik. Sejak menit awal, tim asuhan Gerald van den Berg tampil mendominasi penguasaan bola dengan strategi umpan-umpan pendek dan terstruktur. Formasi 4-3-3 yang dipasang kemungkinan penguasaan lini tengah dan blok serangan. Pemain seperti Robbie Darwish, Raihan Hanan, dan Tony Firmansyah berperan vital mengatur permainan dan mendistribusikan bola ke lini depan. Dengan 1 poin hasil imbang ini, Timnas Indonesia U23 memastikan diri sebagai juara grup A dengan 7 poin. Kemenangan di 2 pertandingan sebelumnya atas Brunei Darussalam dan Filipina menjadi modal kuat. Lolos ke semifinal membawa semangat baru dan menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembinaan pemain muda Indonesia. Ini sekaligus membuka peluang lebih besar untuk bersaing meraih gelar juara di kancah ASEAN. Sementara itu, Malaysia gagal melaju ke semifinal setelah tertahan di peringkat ketiga. Ini menjadi refleksi bagi mereka agar peningkatan kualitas persiapan dan performa ke depan. Ini sebuah prestasi sekaligus tantangan. Prestasi di mana pembinaan pemain muda berbuah manis, dan tantangan untuk terus berkembang dalam menghadapi lawan-lawan berikutnya. Mari kita dukung terus Timnas U23 Indonesia dengan penuh semangat, memberi mereka apresiasi atas perjuangan dan menanti aksi lebih hebat di babak semifinal. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan silakan berikan kritikan atau masukan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam orang awak, dan tetap dukung Garuda Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.